Oh, saya bikin undang-undang perampasan aset deh. Undang-undang nomor 7 tahun 2006 hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Lu buat PP-nya udah cukup untuk tangkapin. Masalahnya berani nggak? Lu pegawai gitu banyak, selalu bilang nggak bisa naikin gaji. Iya, yang nggak bisa kerja ya dicariin kerjaan dong. Jangan seluruh rakyat yang nyari kerjaan. Yang ciptakan ya pemerintah dong. Jadi jangan aneh-aneh. Ini terbalik nih perspektif kita nih. Ada yang ngomong, kalau nggak senang Indonesia pergi lo. Emang itu negara punya lu? Kita ngomong justru kita peduli, kita takut bangkrut bos. Karena lu udah minjem duit buat bayar bunga, itu gua takut gitu loh. Itu masalahnya. Masa gua gak boleh ngomong? Ini negara gua punya saham juga bos. Masa punya saham gitu. Di Singapura, datanya gaji UMR individu, masyarakat UMR nih ya, berarti kan itu standar ya, itu gaji parlemennya hanya 2,6 kali lipat lebih besar dibandingin dari UMR. Di Malaysia, ini salah satu data tertinggi yang aku lihat ya, di Asia juga, yaitu 9 kali lipat Kak. Nah, sedangkan di Swedia, atau deket banget nih sama Denmark ya, tempat aku tinggal, itu hanya berbeda 1,9 kali lipat. Jadi memang kesenjangannya nggak jauh agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tapi Kak, di Indonesia, bayangkan UMR kita secara nasional kalau dirata-ratakan itu hanya 3,5 juta per bulan. Dibandingkan dengan take home pay yang hampir 120 juta, itu 34 kali lipat. Ini kesenjangan yang luar biasa besar. Kedua, masalah keadilan ya Kak. DPR itu nggak bayar pajak. Dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staf, tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong langsung. Belum lagi baru disahkan, PPN mau naik, PBB naik secara brutal dan membabi buta ya, sampai 1000 kali lipat gitu di beberapa daerah. Jadi memang ini benar-benar kelihatan banget Kak, secara terang benderang seperti matahari, bahwa masyarakat dicekik habis-habisan. Rin, Ahok tegaskan bahwa masalah atau problem di Indonesia itu sebenarnya cuma satu, yaitu korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, maka harus ada transparansi. Untuk bisa melakukan transparansi, semuanya harus digitalisasi. Dan untuk bisa melakukan itu semua, Indonesia butuh macan sejati. Kalimat yang sangat simpel, namun sulit diwujudkan bangsa ini. Iya benar banget, Ahok sendiri melihat bahwa permasalahan di negeri ini semuanya berakar dari korupsi. Dari korupsi inilah tercipta pengangguran, masyarakat yang miskin, SDM yang rendah, dan masih banyak lagi. Apalagi jika kita lihat dari infrastruktur di Indonesia, banyak yang masih ketinggalan. Kemudian ada ketimpangan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ini semua akarnya adalah korupsi. Maka dari itu, Ahok pada saat itu mengatakan masalah di Republik ini cuma satu, yaitu korupsi. Untuk memberantasnya harus ada transparansi. Untuk melaksanakan itu harus ada digitalisasi. Jadi semuanya bisa di-tracking secara digital di seluruh Indonesia. Iya, kalau sudah digitalisasi seperti itu, maka korupsi ini bisa kebaca dan kedetek. Dana dari rakyat yang berasal dari pajak bisa terjaga dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, untuk mewujudkan itu semua, Ahok mengatakan kita butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Simpang siur nih, ada yang bilang gaji DPR itu 104 juta, ada media yang bilang kalau itu tuh 200-an, ada lagi yang bilang kalau sebenarnya itu bisa miliaran sebenarnya sebulan gitu kan. Kita tanya, kenapa bisa simpang siur kayak gini? Asal muasalnya adalah karena mereka semua tidak transparan. Apa rincian dari hampir 10 triliun yang dianggarkan untuk 580 orang yang katanya mewakili kita, tapi sampai saat ini nggak ada yang benar-benar membela masyarakat. Nah, DPR, transparan kalian mulai sekarang ya, breakdown dari 10 triliun yang kalian anggarkan, kemana duit itu? Ada untuk bayar-bayar rapat. Emang kantor yang kalian punya itu nggak cukup besar untuk bisa melaksanakan rapat sampai harus rapat di luar? Ada konsumsi-konsumsi, bawa bekal, masyarakat diperes dengan luar biasa kejamnya, mereka bermandi kemewahan di sana, patwal, staf sus, dan semua-semua itu untuk apa? Orang saat kita aja sedang menyuarakan aspirasi nggak ada. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman kita melihat ya bagaimana perbandingan ya teman-teman gaji DPR di luar negeri dan DPR di negara Indonesia. Nah, tadi disampaikan teman-teman oleh seorang perempuan ya, dimana teman-teman yang di sana kita melihat perbedaannya ya adalah di Singapura teman-teman ya gaji DPR adalah masih di bawah rata-rata, tetapi sedangkan di negara Indonesia ya gaji mereka sangat berlimpah, tunjangan mereka sangat berlimpah teman-teman. Nah, kalau kita melihat di negara-negara maju teman-teman ya,
mereka itu tidak terlalu ya besar gaji mereka ya, tetapi di Indonesia yang masih berkembang negaranya ya mereka sangat-sangat besar tunjangannya. Nah, ini teman-teman yang membuat kita bertanya-tanya dalam hal ini ya, bagaimana ya perbedaan ini sedangkan mereka sudah dinyatakan seperti Singapura adalah negara maju, tetapi mereka ya gaji mereka biasa saja teman-teman ya, dan hal itu juga ya dirasakan oleh rakyat mereka. Sedangkan di Indonesia ya gaji DPR kita ya dikatakan ya di situ hampir mendapatkan ratusan juta per bulan teman-teman. Nah, ini yang sangat-sangat menuai kontroversi teman-teman ya, bagaimana perbandingan ini kalau kita melihat ya, kalau kita melihat ya UMR ya negara Republik Indonesia, UMR di Indonesia ya hanya 3 juta ya 500. Nah, teman-teman, dalam hal itu sangat rendah sekali. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana hal ini bisa terjadi. Nah, kita membacakan ya komentar-komentar masyarakat Indonesia dikatakan. Makanya ya udah benar 100 ya bubarkan koruptor DPR dan DPRD. Nah, teman-teman, sebenarnya dalam hal ini Indonesia itu adalah Indonesia kaya teman-teman, tetapi karena ada koruptor ini yang membuat masyarakat Indonesia semakin hari semakin miskin. Nah, dimana teman-teman kita melihat bahwa saat-saat ini ya peningkatan ya pengangguran di Indonesia sangat ya tinggi teman-teman, semakin hari semakin tinggi teman-teman. Dikatakan lagi di sini, Pak Prabowo kesempatan sahkan undang-undang perampasan aset. Ya, saatnya sekarang jelas DPR ya terima ganti atau pemilu lagi lebih berani Pak Jokowi. Nah, lah Indonesia katanya dipimpin macam Asia katanya. Ya, sayangnya macamnya sudah jadi konceng. Nah, teman-teman, dalam hal ini kalau kita menilai ya bagaimana ya masyarakat Indonesia saat ini sangat besar amarahnya kepada DPR, sehingga mereka ya kita sudah melihat ya bagaimana amarah mereka ya kepada DPR sampai mereka turun lapangan karena mereka merasakan ya ketidakpedulian DPR itu terhadap mereka. Nah, teman-teman, dikatakan lagi, hidup ya Ahok yang selalu bela rakyat kecil, gaskan PK ya Pak Ahok, jangan juga salsa, Tuhan memberkati. Nah, artinya selalu kami memberikan support. Nah, teman-teman, ya sebagian dari rakyat Indonesia memberikan dukungan besar kepada orang-orang yang membuka ya koruptor di negara kita ini ya. Ketika semua transparan teman-teman, tentu dalam hal ini ya membuat negara kita maju dan juga damai sejahtera. Nah, ini yang membuat negara kita tidak maju-maju teman-teman, karena kebanyakan ya tikus-tikus ini atau koruptor ini teman-teman yang selalu ya pintar untuk mencari kepuasan diri sendiri, untuk mencari ya kesenangan sendiri dan kekayaan sendiri. Nah, ini yang memiskinkan rakyat Indonesia. Nah, dalam hal ini ya diberikan ketegasan ya kepada Pak Prabowo untuk bisa mesahkan ya hal ini semuanya supaya masyarakat juga mengalami damai sejahtera dan kesenangan di negara ini teman-teman. Nah, dalam hal ini teman-teman ya silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda ya bagaimana menanggapi cuplikan video ini ya, sehingga kita saling berbagi dalam mengatasi negara kita ini ya semakin lebih baik teman-teman. Ya, sampai ketemu di channel selanjutnya.